Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Jibran Tawakal ingin menjelaskan tentang etika bisnis dalam perspektif Islam. Etika bisnis menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat ini. Banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis di masa lampau yang telah menimbulkan dampak buruk, memunculkan pentingnya kesadaran etika bisnis. Sebagaimana tujuan dari bisnis adalah keuntungan, maka sering sekali berbagai pihak mengabaikan norma atau etika untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Islam, aturan integral yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi penuntun untuk semua aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Konsep bisnis dalam Islam melibatkan konsep kekayaan, pendapatan, dan barang material yang merupakan milik Tuhan dan manusia hanya miliknya. Dalam Islam, etika atau yang lebih sering disebut sebagai akhlak merupakan salah satu dari 3 elemen dasar Islam selain akidah dan syariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya juga menjadi sebuah tauladan dalam penerapan etika, termasuk dalam keseharian beliau sebagai seorang entrepreneur. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad selalu memperhatikan kejujuran, keramah-tamahan, menerapkan prinsip bisnis Islam dalam bentuk nilai-nilai sidik, amanah, tablik, dan fatonah, serta nilai moral dan keadilan. Dalam pemikiran Islam, etika lebih dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mazhar bentuk infinitif dari kata akhlaqo, yukhliqu, ikhlaqon, yang berarti al-saijiyah atau perangai, al-tabi'ah, kelakuan, tabiat, watak dasar, al-adat, kebiasaan atau kelaziman, al-mu'ru'ah, peradaban yang baik, aminuddin. Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh ulama akhlak Mahyuddin. Berikut beberapa panduan etika dalam bisnis atau usaha yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Ada kejujuran. Kejujuran adalah syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda, tidak benarkan seseorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Kuswani. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sendiri adalah contoh perilaku yang selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Yang kedua ada menolong atau memberi manfaat kepada orang lain. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Dalam Islam, perilaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, seperti diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Yang ketiga, ada tidak boleh menipu. Ukuran, takaran, dan timbangan harus benar. Firman Allah, celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Seorang pengusaha atau produsen dituntut untuk memiliki sifat transparan. Yang keempat ada tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kelima, tidak menimbun barang. Dalam Islam, istilah ini disebut dengan ihtikar. Ihtikar ialah menimbun barang, menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harga suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh oleh pemilik barang atau penjual. Yang keenam, tidak melakukan monopoli. Monopoli sangat dilarang dalam Islam. Islam tidak membenarkan eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, dan tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Yang ketujuh, aja menjual hanya komoditas bisnis yang halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Jabir. Yang ke-8, bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Terdapat dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat apa itu? Yang ke-9, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Selain itu, termasuk salah satu dari kewajiban pengusaha adalah memberikan upah yang adil bagi karyawan, tidak melakukan eksploitasi dan menjaga hak-hak karyawan. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari etika bisnis dalam perspektif Islam. Saya Muhammad Gibran Tawakal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.